asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, penguasa alam semesta, yang hanya dengan rahmat-Nya kita sekalian dapat berkumpul di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua dan tak lupa salam serta sholawat tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir nanti. Kepada yang terhormat Ketua PDM Kota Malang dan jajarannya, Ketua MPKU PDM Kota Malang dan jajarannya, Ketua PDA Kota Malang dan jajarannya, Ketua PCM dan PCA Kojem dan jajarannya, Direktur Jejaring RS Islam Aisyah Malang, seluruh DPJP Rumah Sakit Islam Aisyah Malang, karyawan Rumah Sakit Islam Aisyah Malang, tim Bina Rohani dan tim pemulasaran jenazah RSI Aisyah Malang, guru ngaji RSI Aisyah Malang, KBIH RSI Aisyah Malang, dan perwakilan karyawan koperasi RSI Aisyah Malang. Kami ucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya di acara pengajian pra-Ramadan 1444 Hijriah. Selanjutnya saya akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga menyanyikan lagu-lagu, yang keempat sambutan-sambutan, yang kelima acara inti yaitu tausiah, yang keenam doa, dan yang terakhir ramah-ramah berkerudung. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Mohon maaf, untuk mengawali acara pada siang hari ini, mari kita mulai dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Bapak Syafi'i dan Bapak Muhammad Lutfi. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lahu. Wa an tasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga Allah menurunkan rahmat dan karunia kepada kita yang membaca dan sampai keluar kepada kita yang mendengarkannya. Amin. Allahumma amin. Demikian tadi pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Bapak Syafi'i dan Bapak M. Lutfi, dan membacakan surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 186. Acara selanjutnya yaitu dilanjutkan dengan menyanyikan lagu-lagu Mars Muhammadiyah dan Mars RSI Aisyah. Hadirin dimohon berdiri. Surya
Muhammadiyah kepribadianku, layananku, ibadahku, berbisikan sebagai sarana dakwah. Kami hadir RSI Aisyah, Muhammadiyah kepribadianku, layananku, ibadahku, berbisikan sebagai sarana dakwah. Bersemangat memberi pelayanan profesional dengan hati yang ikhlas, bertujuan mengutamakan kesehatan bangsa, tujuan kami yang prima. Kebersamaan, komunikasi, laksanakan tugas dengan amanah, jujur disiplin, bertanggung jawab. Itulah RSI Aisyah, itulah RSI Aisyah, itulah RSI Aisyah. Hadirin disilakan duduk kembali. Selanjutnya, marilah kita berangkat ke acara sambutan-sambutan. Yang pertama disampaikan oleh Direktur RSI Aisyah Malang kepada yang terhormat Ibu Dr. Rini Krisnawati Mas Fiskual, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Malang, pimpinan daerah Aisyah Kota Malang, Ustadz Maning Idris, saya banggakan, ibu-ibu, bapak-bapak sesepuh dari RSI Aisyah Malang yang hadir, Dr. Karyono, Dr. Wati, Ibu Mujali, dan yang lain-lainnya, para DPJT RSI Aisyah Malang, pimpinan cabang Muhammadiyah Projen, pimpinan cabang Aisyah Projen, MPKUPDN Kota Malang, ibu-ibu, bapak-ibu kunjungan Bina Rohani di RSI Aisyah Malang, tim pemulasaran jenazah, dan tim pengajar taksim yang mengawankan, serta dari pengurus KPI Halu RSI Malang dan yang lainnya, keluarga besar karyawan RSI Aisyah Malang, saya banggakan dan tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, pada siang ini kita masih diberi kesempatan, kenikmatan, utamanya kenikmatan kesehatan, sehingga kita bisa hadir pada acara yang sangat mulia ini, yaitu acara Biar Ramadan ya, yang dimulai ya dengan pengajian Ramadan pada siang hari ini. Bapak Ibu sekalian, terima kasih sekali lagi kehadirannya. Kita ketahui ya, RSI Aisyah Malang ini karyanya sudah cukup banyak. Ya, tentunya tidak lepas dari sejarah yang itu. Ini salah satu amal usaha kesehatan yang didirikan oleh pimpinan daerah Muhammadiyah, tentunya dengan support Ibu Aisyah. Tentunya kami di RSI Malang, fungsi rumah sakit bukan hanya sekedar bagaimana tadi yang disebut dalam maks RSI,
Nah, acara hari ini sebenarnya adalah salah satu wujud implementasi sisi dakwah Rumah Sakit Ihsan Aisyah Malang. Ya memang sebenarnya acara ini secara rutin dilaksanakan tiap tahun, ya. Tiap tahun dilaksanakan mulai dari Ramadan sampai nanti setelah bulan Ramadan. Harapannya kami karyawan termasuk saya sendiri belajar berlomba-lomba ya untuk mencari kebaikan di bulan Ramadan ini selain silaturahim. Ya. Kami yakin kami dengan keluarga besar RSI Aisyah Malang menyambut gembira ya datangnya bulan Ramadan, karena juga kami ingin melaksanakan yang terbaik ya, yang terbaik pada bulan ini sehingga makna puasa Ramadan juga akan bisa tercapai. Harapan kami bagi karyawan Rumah Sakit Ihsan Aisyah Malang termasuk kami sendiri ya, acara ini bukan hanya sekedar program rutin ya, program rutin yang memang dilaksanakan tiap tahun, tapi paling enggak kami di keluarga besar RSI Aisyah Malang ini akan memberi makna kita akan menjadi yang lebih baik dari yang kemarin. Itu harapan kami. Kegiatannya saya kira cukup banyak ya, cukup banyak, baik yang sasarannya itu aksen, sasarannya karyawan sendiri maupun masyarakat. Nanti minggu depan sudah ada hasil, ya sudah ada hasil sampai nanti acara halal bihalal. Mudah-mudahan kita di kesehatan sehingga bisa mengikuti kegiatan tersebut. Itu yang kami kasihkan. Harapan kami juga acara ini juga lebih meningkatkan kita untuk menjadi lebih baik, tetapi juga momen untuk introspeksi ya. Introspeksi apakah kita sudah melaksanakan fungsi kita di rumah sakit dengan benar dan sudah jalan. Harapannya kan itu. Itu mungkin yang kami dapat sampaikan. Kalau saya panjang-panjang nanti nggak elok nanti memotong ceramahnya Ustaz Malang, itu saya kita tunggu-tunggu ya. Terakhir kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman di panitia itu PHPI Panitia Hari Besar Ihsan Aisyah yang sudah menyiapkan sedemikian rupa berlangsungnya acara kegiatan kerja Ramadan. Mudah-mudahan apa yang dilakukan panjenengan dicatat sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Demikian sambutan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan oleh Dr. Rini Krisnawati Mas Biskwa. Selanjutnya sambutan dari pimpinan daerah Muhammadiyah yang akan disampaikan oleh Dr. Aswajo Andi Asmoro SPAN. Waktu dan tempat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati
sesepuh kita, Bapak Kiai Haji Abdul Manan Idris yang berkesempatan hadir dalam keadaan sehat walafiat, yang kita hormati sesepuh Rumah Sakit Islam Aisyah, ada Dr. Karyono, ada Dr. Wati, dan mungkin ada beberapa DPJP senior lain yang sempat hadir pada kesempatan hari ini. Pimpinan Persyarikatan Muhammadiyah dan Aisyah, mulai dari daerah, cabang Klojen, dan seluruh organ pembantu pimpinan dari pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Malang yang saya hormati, Ibu Direktur Rumah Sakit Islam Aisyah beserta jajarannya dan seluruh jaringan Rumah Sakit Islam Aisyah, serta para hadirin sekalian yang berkesempatan turut menghadiri acara pada siang hari ini. Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan bahwa sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bu Direktur dan apa yang tercantum di dalam MAS Rumah Sakit Islam Aisyah, baru-baru ini Persyarikatan mengadakan muktamar yang salah satu hasilnya adalah ada 7 agenda yang harus dilakukan untuk periode 2022 dan 2000 sampai 2027. Yang pertama adalah peneguhan paham keislaman dan ideologi Muhammadiyah. Ini menjadi perhatian yang sangat penting dan nomor 1 yang akan diagendakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah. Jadi siapapun pimpinan, kader ataupun karyawan yang bekerja di amal usaha Muhammadiyah harus paham betul tentang ideologi keislaman, paham keislaman dan ideologi kemuhammadiyahan. Kenapa harus dipahami? Karena panjenengan semua bekerja di amal usaha Muhammadiyah adalah sebagai kader sekaligus organ misi dakwah Persyarikatan. Jadi tidak boleh lagi ke depan bahwa karyawan Muhammadiyah tidak paham tentang pedoman hidup Muhammadiyah, tidak paham tentang makan Muhammadiyah, dan tidak paham tentang agenda-agenda serta peraturan-peraturan yang ada di Muhammadiyah. Kenapa ini penting disampaikan oleh Persyarikatan Muhammadiyah? Yang pertama, berdasarkan pengalaman akhir-akhir ini, ternyata masih ada tokoh, kader, dan orang-orang yang bekerja di amal usaha Muhammadiyah membawa misi di luar misinya Muhammadiyah. Sehingga pada saat terjadi masalah hukum, mereka minta bantuan kepada Persyarikatan. Padahal yang dijalankan tidak sesuai dengan misinya Persyarikatan. Untuk itu, mari kita sama-sama kembali kepada aturan dan pedoman yang sudah digariskan oleh Persyarikatan. Yang kedua, agenda Persyarikatan adalah penguatan dan penyebarluasan pandangan Islam yang berkemajuan. Jadi jangan sampai
ada warga, kader, dan karyawan di Amal Usaha Muhammadiyah cara memahami agamanya tidak berkemajuan. Sejak kelahirannya, persyarikatan ini sudah dibuat dan diciptakan untuk memahami Islam yang berkemajuan. Kalau kenyataannya sekarang masih ada beberapa unsur dan elemen masyarakat yang belum paham dengan kemajuan Muhammadiyah, berarti kewajiban kita untuk menyampaikan, tidak bosan-bosannya menyampaikan tentang kemajuan beragama. Yang ketiga, mengembangkan amal usaha Muhammadiyah unggulan. Salah satu trademark dari Persyarikatan Muhammadiyah adalah amal usaha. Muhammadiyah memahami agama bukan sekedar doktrin dan dogma, tapi mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana telah dicontohkan oleh Kyai Habib Ahmad Dahlan pada awal-awal pendirian persyarikatan ini, sampai beliau harus menabuh kentongan karena tidak mampu membayar para guru yang ada di lembaga pendidikan. Ini wujud contoh bahwa persyarikatan itu harus beramal. Alhamdulillah sampai saat ini satu-satunya organisasi keagamaan yang memiliki amal usaha terbanyak dan terunggul adalah Persyarikatan Muhammadiyah. Bahkan bukan hanya di dalam negeri, sampai di luar negeri. Rumah Sakit Islam Aisyah termasuk salah satu unggulan dari amal usaha Muhammadiyah yang ada di Kota Malang. Amal usaha kesehatan yang ada di Kota Malang bukan hanya RSI Aisyah, termasuk rumah sakit ibu dan anak Muhammadiyah yang ada di Gandean dan atau Tongan, yang sebenarnya amal usaha itu berdiri lebih tua, lebih dulu daripada RSI Aisyah. Tapi karena perjalanan waktu dan sejarahnya, ternyata adiknya lebih maju dan lebih berkembang. Setelah di Tongan atau di Gandean, sebenarnya ada lagi yang lahir, itu klinik Blimbing sekarang namanya. Kalau dulu namanya RB dan BP Blimbing. Itu adik yang pertama setelah klinik RSI Tongan. Itu pun demikian, perjalanannya tidak sebaik dan sebagus RSI Aisyah. Yang terbaru yang lahir adalah klinik Sumba, dan mungkin semoga ke depan akan disusul oleh klinik-klinik yang lain yang kita harapkan bisa menambah jaringan amal usaha Muhammadiyah. Kemajuan dan kesuksesan RSI Aisyah tidak boleh dinikmati sendiri. Untuk itu PDM Kota Malang telah membuat atau meng-SK-kan, mentanfiskan yang namanya manajemen holding amal usaha Muhammadiyah. Kenapa itu harus dibuat? Era sekarang, tantangan dari luar rumah sakit atau di dalam rumah sakit sendiri sangat kompleks. Aturan dari pemerintah, aturan dari BPJS, aturan dari kementerian, aturan dari provinsi bisa berubah-ubah dalam waktu yang cepat. Sehingga kalau kita tidak bergandengan tangan bersama-sama, amal usaha kita
bisa hidup, tapi pelan-pelan kita akan bisa mati. Jadi 4 amal usaha ini diharapkan bisa saling sinergi, saling membantu, saling mendukung sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Yang klinik membantu rumah sakit untuk membangun rujukan, yang rumah sakit membantu klinik untuk membantu bagaimana memenuhi kebutuhan sarana prasarana, terutama finansial yang diharuskan oleh akreditasi dan Kementerian Kesehatan. Untuk itu, pada kesempatan ini, mumpung berkumpul banyak karyawan, tolong teman-teman karyawan Rumah Sakit Islam Aisyah sekarang tidak boleh lagi berpikir hanya untuk RSI Aisyah. Pikirkan saudara-saudara kalian yang ada di Tongan, pikirkan saudara-saudara kalian yang ada di klinik Blimbing, pikirkan saudara-saudara kalian yang ada di klinik Sumba. Mungkin ada lagi yang akan ada di klinik yang sekarang sedang dirintis berada di Masjid Manarul Islam. Semoga ke depan itu pun menjadi klinik dan jaringan dari amal usaha kesehatan Muhammadiyah Kota Malang. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, ini perlu kita sampaikan kepada yang hadir karena harapannya kemajuan bersama-sama ini bisa dinikmati oleh seluruh karyawan dan seluruh keluarga persyarikatan. Pada kesempatan ini juga kami mohon kepada seluruh pimpinan persyarikatan, baik itu Muhammadiyah ataupun Aisyah, dari disampaikan kepada warga, disampaikan kepada simpatisan, disampaikan kepada anggota persyarikatan, agar sama-sama bisa memajukan dan mensukseskan program yang telah disepakati oleh pimpinan daerah Muhammadiyah. Salah satu contoh kecil adalah tentang keanggotaan BPJS. Masih banyak warga dan simpatisan Muhammadiyah yang BPJS-nya tidak berada di fasilitas kesehatan pertamanya Muhammadiyah. Padahal salah satu nafas agar klinik itu bisa hidup adalah jumlah keanggotaan BPJS. Kalau zaman dulu BPJS itu memberi patokan 10.000 anggota. Kalau tidak 10.000 tidak diberi izin. Sekarang diserahkan kepada klinik. Berapa yang mampu Anda gaib menjadi anggota BPJS di situ? Kalau Anda mendapatkan banyak, ya bisa hidup. Kalau tidak, ya pelan-pelan klinik kita akan tutup. Untuk itu kami mohon kepada para guru-guru ngaji, para ustadz, para pimpinan persyarikatan agar bisa memobilisasi warga, anggota dan simpatisan persyarikatan menjadi anggota BPJS-nya klinik di daerah masing-masing. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Semoga pertemuan kita pada siang hari ini membawa manfaat baik untuk amal usaha kesehatan maupun untuk diri kita masing-masing. Kita berharap bahwa Ramadan itu tidak membuat kita loyo dalam bekerja. Karena sesuai dengan tarikh Rasulullah, justru Ramadan itu beberapa kali beliau berperang. Jadi
tentu tidak boleh selama Ramadan lebih banyak tidur. Kemarin saya sempat mendengar apa yang disampaikan oleh Ustadz Hadi Hidayat, bahwa hadis yang mengatakan tidurnya orang berpuasa berpahala, ternyata itu hadisnya dhaif. Jadi monggo, mari selama Ramadan tahun ini kita tingkatkan kinerja kita agar produktivitas semakin meningkat. Nasrul minallah wa fatun qarib wa basyirul mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Aswojo Andi Asnoro, SPAN atas sambutannya. Kemudian acara inti yaitu tausiah dan doa oleh Dr. Andes Haji Abdul Manan Idris. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala Muhammadin sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa ashabihi ajmain. Ibu Rini selaku Direktur RSIA Malang yang saya hormati, Bapak-bapak dan Ibu keluarga besar Muhammadiyah dan Aisyah yang saya hormati, dan para Bapak Ibu dokter yang terhormat. Tapi kalau saya minta duduk nanti malah gak enak. Yang membuat saya gembira, Bapak Ibu semua ini punya perhatian serius terhadap Ramadan 1444 Hijri ini. Persis seperti yang dicontohkan Nabi. Saya membaca hadis, karena Rasulullah SAW yubashiru ashabahu bikudumi syahr Ramadan. Adalah Nabi itu suka memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya tentang hadirnya Ramadan. Kenapa Nabi begitu gembira? Ramadan ini kan satu-satunya bulan yang punya predikat suci. Yang lain nggak ada. Dan satu-satunya bulan yang punya predikat Sayyidus Syuhur, puncaknya bulan, topnya bulan. Pengertian suci itu ya ada dua macam. Pertama, ini yang paling menarik, Ramadan itu menjanjikan dosa-dosa kita itu akan diampuni oleh Allah. Kalau saya pinjam istilah Nabi, orang yang berhasil puasanya ini ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosa yang sudah-sudah itu akan diampuni. Sepertinya sama-sama rukun Islam, ibadah puasa Ramadan itu semacam kompensasi dari ibadah haji. Haji itu kalau mabrur ya, excellence, mumtaz. Nabi mengatakan rojaan kayaumi waladatu umum. Pulang ke tanah air
persis seperti bayi baru dilahirkan, tidak punya dosa. Nah karena haji itu berat, walaupun punya ONH, ngantrinya itu 30 tahun loh sekarang ini. Jadi yang tua-tua itu mau ngantri sekarang ini sudah nggak nutut. Nah, karena Islam itu rahmatan lil alamin, dikongkan dengan puasa, sama hasilnya. Kita nanti lepas Ramadan kan menyatakan Idul Fitri. Itu dari kata ada ya'udu audan. Kalau dipaksakan autamakola idan. Isim fa'il subjeknya a'id, jamaknya a'idin a'idun. Orang yang kembali fitrah, la dzamba wa la itsma wa tidak punya dosa. Saya tanya ya, semua yang hadir ini sebagai hamba Allah bisa apa tidak mencarikan sebuah kebahagiaan bagi seorang hamba Allah, melebihi bahagianya kalau dosa-dosa kita itu diampuni oleh Allah? Kalau saya tidak bisa menemukan. Alasannya, orang yang tidak punya dosa itu manjilannya, kedudukannya menjadi orang yang dinyatakan Allah dalam surat Al-Baqarah 222. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Kata yuhibbu itu sampai diulang 2 kali ya. Padahal sekali kan cukup pakai wawu ataf. Innallaha yuhibbut tawwabina wal mutatahhirin balik fasik. Kenapa diulang 2 kali? Itu bukan semata-mata untuk membedakan antara al-mutatahhir dengan at-tawwabun. Yang benar-benar dicintai Allah itu hamba yang bersih lahir batin. Apa kurang kita menjadi orang yang disayang Allah, dikasih Allah? Kan tidak. Saya ingat sebuah hadis yang meremehkan dosa itu sebenarnya hanya orang munafik. Nabi mengatakan al-mu'minu yara dzambahu kajabalin fawqahu yakhafu ayatu alaihi wal munafiqu yara dzambahu kadzubatin marra ala anfi fa'atar. Orang beriman itu menyikapi dosa-dosanya seperti gunung yang tinggi besar di atasnya. Dia cemas takut kalau suatu saat gunung itu menjatuhi dirinya. Beda dengan orang munafik. Dosa itu disikapi kadzubab, seperti lalat yang hingga di hidung fa'atar dikata sedikit toh sudah pergi. Hati-hati dengan dosa. Maaf ya, semua kita ini kan punya dosa. Ada yang berani mengatakan tidak punya dosa? Nah, nggak ada. Perhatikan hadis Nabi, semua hafal itu. Kullu bani adama khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Mengapa Nabi kok memakai kalimat bani Adam? Pada kullu insan, kullu nas, kullu basar, artinya kan sama ya, semua manusia. Sengaja Nabi menyebut setiap keturunan Adam itu punya dosa, berbuat salah. Sebaik-baik yang salah, mohon ampun kepada Allah. Itu mengajak kita berpikir, kakek nenekmu Adam Hawa itu dulu di surga masih bisa digoda, digelincirkan oleh iblis. Apalagi kalian cuma di jalan Sulawesi seperti ini. Untuk tahu bahwa kita ini punya dosa, dan kalau punya dosa itu sulit masuk surga. Surga yang kita dambakan bersama itu ya, itu syaratnya 2. Yang pokok
Jangan sampai tidak punya iman kepada Allah, 2 kalimat syahadat. Alhamdulillah kita punya, pelihara sampai akhir hayat. Kan ada doanya itu. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Allahumma zubni taubatan nasuha. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Itu sering saya baca waktu sujud, agar sampai akhir hayat iman, tiket surga ini tetap kita punya. Tiket punya itu kan dijamin kita masuk surga. Hanya dibedakan kalau ingin masuk langsung tanpa transit, itu tidak boleh punya dosa di akhir hayat. Nah, kira-kira kita nanti di akhir hayat itu punya dosa apa enggak? Kira-kira punya. Ukurnya gampang. Saya tanya ya, tolong dijawab jujur. Siapa berani meyakinkan dirinya siang ini tanggal berapa ini? Jam berapa ini? Itu jamnya ditulis tapi dilanggar itu. Ya kan? Sampai saat ini siapa yang merasa tidak punya dosa? Gak ada. Kalau ada, tolong saya dikasih nomor HP-nya. Gak ada. Saya tahu Bapak Ibu Saudara yang senang ngaji seperti ini ya, dosa besar itu gak punya. Tapi saya ciri-ciri karena doakan. Ya, masuk ciri akeh bro. Maka kita harus punya 3 penghapus. Kalau ingin nanti masuk surga itu langsung mati masih berdosa, punya anak soleh solehah mendoakan terus, punya amal jariah, sedekah jariah menghapus, punya ilmu yang bermanfaat. Cuma itu kok. Kiamat belum datang, kita sudah bersih dari dosa. Baik, Ramadan sengaja datang tiap tahun ini menjanjikan pengampunan dosa. Maka Nabi begitu hebat menerima datangnya Ramadan. Bagaimana caranya Ramadan nanti bisa menghapus dosa kita? Saya menemukan ada 3 hadis. Rawinya sama, Bukhari Muslim. Nilainya sama, sahih. Sanadnya sama, Abu Hurairah. Cuma redaksinya itu berbeda. Yang satu mengatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Pakai shoma. Yang kedua berubah, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang ketiga dirubah lagi oleh Nabi, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ternyata dengan 3 hadis ini kita dibimbing Nabi, kalau kamu dengan Ramadan itu nanti ingin terhapus dosamu, tegakkan 3 hal. Pertama, puasa Ramadan, shoma. Dan kita semuanya sudah tahu caranya bagaimana. Lalu yang kedua, Ramadan itu qiyamul lail, sholat malam. Kalau tidak tidur namanya tahajud. Kalau tidak harus tidur seperti kita lakukan itu tarawih, itu qiyamul lail. Jangan ada dengan puasa Ramadan ingin menggapai ampunan tapi minus tarawih. Tidak boleh. Kenapa saya disebut tarawih itu?
Dari kata tarawah itu istirahat. Nabi itu katanya Bu Aisyah dalam hadis Bukhari memang tidak pernah melakukan sholat malam apakah dalam Ramadan atau di luar Ramadan lebih dari 11 rakaat. Belum titik, masih koma. Bu Aisyah mengatakan wala tas'atu lahunna wa husnahunna. Meskipun 11, jangan tanya panjangnya dan indahnya sholat Nabi. Nah, kalau panjang lapar, diserang-serang istirahat Nabi. Bahkan sebut tahun. Ketika zamannya Khalifah Umar bin Khattab, beliau itu orang yang cerdas, berpikir akan saya mulai tradisi terawih bersama. Tapi kalau niru Nabi yang pernah saya ikuti 2 malam, pernah di Madinah diikuti itu, apa ya kuat umat itu, panjang banget. Nah, biar mirip Nabi, frekuensinya yang ditambah, bukan 11, tapi dikalikan 2, karena harus ganjil menjadi 23. Ini model Umar. Mana yang benar? Semuanya benar. Hanya kebetulan orang Nahdliyin suka yang 23, orang Muhammadiyah suka yang 11. Oh, udah bener sih, nggak bener sih, nggak terapkan. Kalau saya ditanya dalilnya apa, Ustaz berani mengatakan kode benar? Apa enggak lebih baik karena Nabi? Enggak. Nabi berkata, alaikum bisunnati wa sunnati khulafai rasyidin al-mahdiyyin. Hendaklah kamu mengikuti caraku 11 ya, dan cara pengganti-penggantiku yang cerdas yang dapat petunjuk dari Allah yang kubimbing langsung, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Silakan. Kalau Bapak Ibu itu ingin memasyarakatkan 11 umpamanya ya, atau sebaliknya, ya tiru Nabi. Ini loh ceritanya ya. Mumpung ini saya bicara tentang tengah-tengah keluarga besar Muhammadiyah. Kita pernah punya pimpinan pusat Bapak Kiai Haji A.R. Fakhruddin, yang namanya kita abadikan nama Masjid Unmu itu. Di waktu bulan Ramadan beliau itu silaturahim ke Kebuiren, Jombang, disambut baik oleh Gus Dur waktu itu. Bulannya bulan Ramadan. Ketika diadakan sholat tarawih, 2 kiai ini saling menyodorkan, monggo Pak Yai Fakhruddin panjenengan imami, boten panjenengan monggo Gus Dur. Hebatnya kiai itu gitu, nggak rebutan, malah saling mempersilahkan. Akhirnya Pak Fakhruddin yang terpilih. Nah, Pak Fakhruddin ngerti sebagai pimpinan Muhammadiyah sehari-hari tarawihnya ya 11. Tapi Kebuiren ini sentralnya Nahdliyin kan 23. Beliau bijak sekali tanya kepada jamaah, saudara-saudara, kalau boleh saya bertanya dulu, tarawih kita malam ini mengambil 23 rakaat atau 11? Langsung disambut 23. Baik, 23 ya. Pak Fakhruddin itu kan kiai yang luwes, orangnya itu serba baiklah gitu loh. Kalau sholat itu rumah ninahnya bukan main, kusuknya bukan main. Mulai awal tarawih 2 rakaat salam Pak, mulai dirasani makmumnya. Sholat kok berbuang durung-durung sing diwaca ayat tasa'ahun.
Kok mari ini kapan? Selesai rakaat keempat, Pak Fakhrudin itu paham kalau dirasani dalam hati. Akan masuk rakaat kelima, Ustaz itu tanya, saudara-saudara, seperti yang tadi dikendaki bersama, terawih kita ini tetap 23 apa 11? Langsung dijawab 11. Tampok pada dia. Loh tadi kata 23, boten nyai sekolah semawon. Selesai terawih, Gus Dur itu komentar kita, luar biasa malam ini Pak Yai Fakhrudin. Ada apa Gus? Masya Allah, tidak sampai semalam orang NU sak mini kabeh di Muhammadiyah. Jadi kalau ingin mempengaruhi orang itu dengan cara seperti ini loh, gitu. Nah kita enggak saling suka menyalahkan, gitu. Sing NU, sing Muhammadiyah itu. Bahkan sekarang ada ungkapan nggak enak kita dengar. Rasanya kapan? Nek Muhammadiyah, siksa pemerintah nggak tanya, oh loh, nggak enak itu. Orang kosong Muhammadiyah, orang kosong pemerintah, orang kosong NU. Baik. Jadi tolong jangan sampai Ramadan nanti minus tadarus. Nah, hadis yang ketiga yang man qama lailatul qadri itu kaitannya dengan iktikaf. Hadisnya ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala asral awakhir min Ramadan ahya lailah wa ayqadha ahlah wa shaddal mizan. Adalah Nabi itu kalau sudah masuk 10 hari terakhir Ramadan menghidupkan malamnya, ngebleng di masjid Nabi, iktikaf. Keluarganya dibangunin. Beliau tidak mau jadi pemimpin masuk surga sendirian, tidak mau. Dibangunkan. Yang ketiga bahasa Damizar itu kiasi majasi, dieratkan ikat pinggangnya, maksudnya tidak hubungan suami istri, karena istrinya diajak iktikaf. Iktikaf itu apa? Dalam keadaan suci dari hadas, berdiam di masjid dengan niat iktikaf. Aktivitasnya semata-mata zikrullah, sholat, zikir, istighfar, baca Quran. Kalau batal, ya keluar, ambil air wudhu, balik lagi. Dan itu tidak berlaku hanya bulan Ramadan. Saya sering mengingatkan jamaah, kenapa kalian itu kalau masuk masjid setiap saat kok cuma berdoa Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, ya Allah bukakan pintu-pintu rahmatmu. Itu kan doa masuk masjid. Kamu belum berniat iktikaf kan? Biasakan masuk masjid itu niatnya iktikaf. Tapi syaratnya yang berat, tidak boleh beraktivitas duniawi. Niat iktikaf ketemu tempat itu lah. Ya apa ini SHU ini dibagi kapan? Ini iktikaf atau rapat koperasi? Ya kan? Jangan. Istighfar. Baik. Kalau tadi dibacakan ayat Quran Al-Baqarah 183 sampai 186. Sebenarnya kurang satu ayat di 187. Tidak terbaca tadi ya. Puasa itu diwajibkan Allah kan memang untuk menggapai takwa. Ingat, takwa orang yang muttaqi itu derajat tertinggi dalam penilaian Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, puasa kalau saya terjemahkannya, hai orang-orang beriman, diwajibkan kalian berpuasa
seperti orang dulu juga diwajibkan, dengan puasa pasti kalian akan takwa, akan menjadi muttaqi. Kenapa saya menerjemahkan pasti? Begini, dalam bahasa Arab ya, la'ala itu sering diterjemahkan agar, semoga, mudah-mudahan. Hampir semua buku begitu. Ini kalau yang mengucapkannya itu manusia, kita, yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Bisa ditaroji pengharapan baik seperti saya mengatakan, la'allaka najifun fil imtihan ya akhi. Semoga Anda lulus dalam ujian, saudaraku. Tapi kalau saya balik di tauke, la'allaka halikun fil imtihan ya akhi. Semoga Anda jatuh dalam ujian. Tapi kalau yang mengucapkan Allah, Allah itu zat yang alimul ghaibi wasyahadah. Jangankan yang nampak, yang tidak nampak Allah itu tahu. Jangankan yang terjadi, yang belum terjadi tahu. Nggak bisa diartikan ta'ala di situ itu agar, mudah-mudahan, semoga enggak. Tapi litahqiq, sebuah kepastian. Kalau Anda puasa Ramadan, aku jamin pasti menjadi orang takwa. Nah, mengujinya gini, apa betul puasa itu bisa mengantarkan derajat takwa? Buka Quran, surat pertama Al-Baqarah, pengantarnya Al-Fatihah, pada ayat ketiga dan keempat, Allah menentukan ada 5 syarat yang harus dimiliki orang bertakwa. Nah, 5 ini yang harus kita terjemahkan dalam Ramadan nanti. Kalau tidak menggapai takwa nanti, tidak menggapai ampunan. Akhir ayat kedua kan hudan lil muttaqin. Quran itu petunjuk untuk orang takwa. Manil muttaqin? Siapa yang disebut muttaqin? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang takwa itu yang mengimani yang gaib. Siapa yang gaib? Allah, malaikat, surga, neraka, iblis, jin, setan, kulluhum jami'an minal ghaibin. Semua gaib. Realisasi orang yang iman dengan yang gaib itu punya sifat jujurnya nggak tanggung-tanggung, betul-betul jujur. Kok bisa? Analisis psikologi, salah satu sebab utama adanya orang itu berani melanggar indisipliner, termasuk kita semua karyawan di sini. Kenapa berani melanggar? Karena dirinya yakin pelanggarannya itu tidak diketahui pengawas. Berani melanggar pengawas, ulo marani kebuk. Ya Pak? Dibuktikan sejak dulu sampai sekarang itu sama. Kalau monitoring controlling itu diketati, so pasti pelanggaran itu menurun. Cuma pertanyaannya, kalau orang itu hanya bisa jujur karena diawasi oleh manusia sendiri atau alat-alat produk akal manusia CCTV, pertanyaannya, pengawas yang model bagaimana yang tidak bisa ditipu oleh manusia? Apakah sudah ada KPK tidak ada korupsi? KPK ini malah singkolo. Ya. Tapi kalau pengawas bernama Allah, Raqib, Atid, kata orang Arab, ilahinal mafar, mau lari kemana? Ainama kuntum fatama wajhullah. Di mana kamu berada, di situ ada Allah. Ini hebatnya agama. Makanya ya, kalau kita itu berbicara tentang akhlak, apalagi berani memakai kalimat revolusi mental, itu tidak bisa dipisahkan dari bimbingan pembinaan agama. Ada seorang ilmuwan barat
bukan Muslim, W.M. Dick, dia punya buku The Human Situation, sampai berani mengatakan silahkan agama itu kamu katakan salah sekalipun, please. Bagi saya agama itu pembimbing, pembina akhlak yang terbaik, tidak ada duanya. Kenapa? Agama itu pasti mengajarkan dua hal, adanya Tuhan dan adanya hari pembalasan. Itu yang mengunci kita tidak berani berbuat pelanggaran. Maka saya menganggap aneh akhir-akhir ini lah ya, ada orang mengatakan ojo ngaji berarti. Jangan disebut namanya, tak boleh. Rasani itu. Ada lagi, agama itu sebenarnya musuh utama Pancasila. Dan tidak saya teruskan ya. Jadi agama itu luar biasa. Saya tanya, puasa yang akan kita jalani itu nanti membina kejujuran apa tidak? Luar biasa. Sampai Allah itu mengatakan fa'inna shawmani wa ana ajzi bihi. Puasa itu satu-satunya ibadah yang dilakukan hambaku untukku. Aku akan berikan santunan khusus kepada yang berpuasa. Kita dulu bingung memahami apa maksudnya. Apa sholat bukan untuk Allah? Iya. Apa zakat bukan Allah? Iya. Kenapa puasa ini disebut Allah? Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali itu menerangkan ini. Orang sholat dan tidak sholat itu mudah diketahui. Kita tahu, sekitar kita itu yang sholat apa enggak itu tahu. Orang zakat dengan tidak bisa diketahui minimal oleh mustahik yang menerima ini. Karena sunnahnya zakat diterangkan, ini zakat. Biar mustahik tidak merasa direndahkan, merasa justru itu miliknya mustahik bukan miliknya muzaki. Haji gimana? Waduh, haji itu belum berangkat, syukuran sa-RW itu diundang. Semua tahu, tapi kalau puasa enggak. Maaf ya, kita itu enggak puasa, pura-pura puasa, gampang. Dilemes-lemes nih bolak-balik idah, itu persis. Nek perlu waktu kita wudhu itu nyeluput titik, gak perlu. Ini hebatnya. Maka hati-hati, puasa itu memang berat. Sesuai tadi dengan anjuran guru ini, justru yang lebih berat itu setelah kita Ramadan selesai. Apakah benar kejujuran ini nanti masih kita miliki? Yang kedua, alladzina yuqimuna shalah, orang takwa itu mendirikan sholat. Jangankan kok yang wajib, yang sunnah itu menjadi kebiasaan. Nah itu realisasinya sholat tarawih. Kita itu dididik untuk membiasakan yang sunnah. Orang yang ahli sunnah dapat dipastikan ahli wajib. Kalau dibalik tidak. Saya banyak melihat teman-teman itu wajibnya hebat, tapi sunnahnya kosong. Lalu yang ketiga, mimma razaqnahum yunfiqun. Mimma itu aslinya min ba'di ma, dari sebagian apa yang Allah berikan kepadamu, kamu infakkan. Jangan pisahkan Ramadan itu dengan infak sedekah. Kita itu kan dididik oleh Allah merasakan penderitaan orang lapar, orang miskin. Sampai akhir Ramadan dites langsung dengan zakat fitrah. Terlambat mengeluarkan sampai kedahuluan sholat Id, tidak sah zakat fitrahnya. Jadi harus berbanyak kita sedekah nanti di dalam bulan suci Ramadan. Saya mengagumi bapak ibu kita, orang-orang dulu ya. Mereka itu dari segi ilmu tidak sehebat kita. Saya pernah mengatakan
tahun-tahun 55-an ya, saya tamat dari SD 56, itu dengar orang bergelar insinyur kan hanya Bung Karno, Dr. Andes itu hanya Bung Hatta, Master Director sekarang sarjana hukum paling Pak Rom itu. Nah sekarang kan tim project yang RT. Tapi walaupun mereka tidak sepandai kita, kearifannya memahami agama itu hebat. Ramadan mau datang ini, saya masih ingat Ibu almarhumah mengatakan nan jupukno godhong gedang di belakang rumah itu. Kan di nomor sibuk, loh Ibu arep selamatan megungan. Dari kata ageng, mengagungkan Ramadan mau datang. Dibagi-bagikan ke tetangga dan saya ya disuruh. Dan saya senang mesti disangoni biasa itu. Nanti 10 hari akan berakhir itu ada lagi malaman menghormat Lailatul Qadar. Orang sekarang kan sudah jarang dengan megengan dan malaman. Ya enggak saja hari ini megengan wis enak. Kalau ditanya kan enggak megengan, gak ono hadise. Ini tidak arif, tidak bisa menghayati makna agama. Pintar tapi bodoh. Orang dulu nggak begitu pintar tapi arif. Perbanyak sedekah dalam Ramadan. Lalu mimma razaqnahum diikuti yang keempat apa? Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Orang takwa itu yang mengimani apa yang diturunkan kepada kamu Muhammad berupa Quran. Realisasinya tadarus. Jangan berpuasa Ramadan menggapai takwa minus tadarus. Tadarus bukan semata-mata qiraatul Quran, bukan. Qiraah itu kan dari kata qara'a ya qara'u Qur'anan. Isim fa'ilnya qari, kalau perempuan qari'ah. Only reading atau tilawatul Quran tala ya tilawatan, hanya membaca. Tadarus itu bukan. Hadisnya kana Jibril alaihissalam yanzilu kulla lailatin min Ramadan fayudarisul Quran. Pakai kata yudarisul Quran. Jibril itu tiap malam Ramadan turun menjumpai Nabi, ngajak tadarus. Tadarus dari kata darosa, ta'alama, learning. Ya terus dasar. Isim fa'ilnya mudaris. Maka dirosah, madrasah, tempat belajar. Jadi Quran yang dibaca, diupayakan, dipahami. Itu tadarus katanya. Saya kalau nerangkan gini sering dibantah orang. Ustaz kok tidak tahu baca Quran itu walaupun tidak paham, setiap huruf yang kita baca itu ada pahalanya. Saya tahu. Nabi mengatakan alif lam mim itu alifnya pahalanya sendiri, lamnya sendiri, mimnya sendiri. Tapi ingat, Quran itu diturunkan untuk apa? Diturunkan di bulan Ramadan, hudan linnas, untuk beri petunjuk manusia. Apalagi ada hadis wailun liman qara'al Qur'an wa lam yatadabbaru. Wailun itu kalau terjemahan kasarnya ya, celaka. Kalau saya perhalus, rugi banget. Orang baca Quran tidak berusaha memahami artinya. Likulli harfin minal Quran idza qara'nahu walau lam na'lam wa lam nafham ma'nahu bil marrah fa la jaza minallah. Saya sangat tahu setiap huruf Quran kalau kita baca, apakah kita paham atau tidak, kita dapat pahala. Cuma yang kita cari itu apa cuma pahala toh? Tujuannya membaca itu kan belajar apa yang dimaui Tuhan tentang kita hambanya ini. Yang benar ya, skala prioritas pertama itu benarnya bacaan. Kedua, pahamnya yang dibaca.
Ketiga, syukur-syukur bisa paham yang dibaca. Kecenderungan masyarakat itu membalik banyaknya ya. Saya tidak menyalahkan, cuma memberikan ya wawasan itu loh. Nabi sendiri memakai kata tadarus. Nah, mudah-mudahan dengan kajian seperti ini Ramadan kita tahun ini nanti tidak seperti yang sudah-sudah. Benar-benar menghapuskan dosa kita, benar-benar mendapatkan ketakwaan, puasa, ya sholat malam, ya iktikaf, ya tadarus, dan ajud iksal sedekah. Ini kalau saya teruskan ya, sudah hampir setengah 3. Yang tidak buat saya. Kalau yang dengarkan serius gitu ya, saya tidak pernah. Saya tidak berandai-andai kalau yang saya sampaikan itu masih perlu disambung, memang belum selesai semuanya. Ya kapan-kapan lah diundang lagi. Yang penting beginilah posisi Ramadan, terutama Nun Sewu untuk yang sepuh-sepuh yang sudah usia pantas. Ini peluang emas, good opportunity. Belum tentu tahun depan kita ketemu dengan Ramadan. Masa akan betul. Siapa tahu umur kita yang sudah begitu tinggi, kita tidak menangi lagi dengan Ramadan. Kalau Bapak Ibu mau mengambil pelajaran atlet itu, ya, ini yang sepuh-sepuh, itu saya perhatikan olahraga apapun, kalau sudah main itu, ya, waktu sudah mepet akan habis, mereka itu menggebu ingin menambah angka, seperti kalut pokoknya mukul gitu. Nah, kenapa yang sepuh-sepuh itu kok tidak bersikap ngebut ya? Apa pasti tahun depan masih ketemu Ramadan lagi? Belum tentu. Mudah-mudahan Allah dengan rahmat Ramadan ini mengiringkan hidayah kepada kita semua untuk mempermudah bagaimana kita mendekatkan diri kepadanya dan berkenan mengampuni dosa-dosa kita. Mari kita sejenak berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam. Fahayna rabbana ya Allah bisalam wa adkhilna jannata darussalam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik waftah lana min khazaini rahmatika fansurna qawmil kafirin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Fa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.